Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di antara ibadah yang mulia adalah bertutur kata yang baik. Nabi SAW bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Sungguhnya kata-kata yang baik adalah sedekah. Allah berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Wadzil qurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin. Wa qulu lin nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ternyata perintah untuk berkata-kata baik bukan hanya berlaku pada umat ini, bahkan juga berlaku pada umat-umat sebelumnya, di antaranya kaum Bani Israel. Oleh karenanya Islam mengajarkan kepada kita sebelum berkata-kata hendaknya dipikirkan terlebih dahulu. Bukanlah sifat baik seorang ceplas-ceplos dalam berucap, dalam menulis, dalam berkomentar, baik secara lisan maupun secara tulisan. Hendaknya dia berfikir dulu, merenungkan dulu, baru kemudian dia berucap. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia bertutur kata yang baik atau dia diam. Dia renungkan terlebih dahulu, apakah perkataan ini baik? Jika tidak baik, maka dia tidak usah mengutarakannya. Bahkan bukan cuma memilih kata yang baik, bahkan kalau bisa memilih diksi yang terbaik di antara yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan allati hiya ahsan, yang terbaik. Jika ada 5 kata-kata yang semuanya baik, carilah diksi yang terbaik di antara kata-kata tersebut, sehingga seorang mendapatkan ganjaran lebih banyak, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata, yaqulul lati hiya ahsan. Hendaknya mereka mengucapkan kata atau diksi yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan mengadu domba, menimbulkan permusuhan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Oleh karena seorang ketika bertutur kata, ya, baik di medsos atau di WhatsApp atau di grup, pilih kata-kata yang baik. Dia mencari pahala dalam tutur katanya, dalam tulisannya. Karena syaitan mengadu domba. Sebagian bisa baper, sebagian mudah tersinggung. Begitulah sifat manusia, karena di antara mereka ada syaitan yang mengadu domba di antara mereka. Maka kita memutuskan rencana syaitan dengan memilih diksi kata-kata yang terbaik sebelum kita menuliskannya atau sebelum kita mengucapkannya. Oleh karenanya, mengucapkan kata-kata yang baik, bahkan diperintahkan tatkala kita bertutur kata dengan orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk buat kita marah. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat ibadur rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu para penghuni surga, bagaimana sifat mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau mereka berjalan di atas muka bumi, maka mereka berjalan dengan tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil, orang-orang bodoh, pengganggu yang berbicara dengan mereka dengan kata-kata yang kasar, mengusik, menghina dan yang lainnya, apakah mereka balas? Tidak, kata Allah, qalu salama. Mereka berkata keselamatan, yaitu mereka milih kata-kata yang tidak menyakiti orang-orang tersebut,
dan tidak menyibukkan diri untuk ikut-ikutan membalas perkataan mereka, maka mereka mengucap kata-kata yang baik, kemudian mereka meninggalkan orang-orang tersebut. Lihatlah, ketika ada potensi orang-orang ingin mengucapkan kata-kata buruk kepada ibadur Rahman, mereka tidak menggubris, tapi mereka jawab dengan kata-kata yang baik. Demikian juga bahkan jika ada orang yang minta-minta, terkadang orang yang minta-minta, ya, mungkin menimbulkan kejengkelan, potensi ada membuat seorang yang diminta jengkel. Makanya Allah berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada orang yang minta-minta, jangan kau bentak. Mungkin dia minta, ngulang lagi minta, enggak usah bentak. Enggak usah bentak. Demikian juga kalau orang minta-minta, maka jangan dikasih tapi dengan kata-kata yang menyakitkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit wal adza dan menyakiti. Ada orang kasih tapi jengkel, sudah pergi. Dasar rendahan, dasar hina, dikasih tapi dengan kata-kata yang menyakitkan. Lebih baik tidak usah kasih tetapi dengan kata-kata yang baik. Allah berfirman, "Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza." Kata-kata yang baik, minta maaf tidak bisa kasih, itu lebih baik daripada kasih sedekah namun kata-kata yang kasar. Demikian juga di antara mungkin potensi yang buat seorang berkata-kata kasar ketika berdakwah. Berdakwah ada orang yang ngeyel, ya. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah dengan cara hikmah yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dengan wejangan yang baik. Kemudian kata Allah apa? Kalau mereka ngeyel, tingkatan sulit untuk didakwahi, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik, bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan maki-maki, bukan dengan beri gelaran-gelaran, bijadilhum billati hiya ahsan. Sehingga seorang tetap menjaga tutur katanya meskipun ada potensi untuk membalas dengan keburukan kalau dia ingin mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mendakwahi non-muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum." Janganlah kalian mendebat ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Bahkan dengan non-muslim agar mereka dapat hidayah, agar mereka simpati dengan Islam yang indah ini, maka bertutur kata yang baik. Debat dengan cara yang sopan dengan baik sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Allah utus mereka kepada Fir'aun, manusia terburuk yang pernah ada di jagat raya. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, yang sombong, yang kejam, semua keburukan terkumpul kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Lalu ucapkanlah kalian berdua kepadanya qawlan layyina, kata-kata yang lembut, siapa tahu dia ingat dan siapa tahu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Kata Allah, katakanlah kepada Fir'aun, "Hal laka ila an tazakka." Wahai Musa, ucapkanlah, wahai Fir'aun, maukah hal laka ila an tazakka, maukah engkau mensucikan dirimu? Maukah kau ingin menjadi orang yang saleh? Ya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kau mau, saya siap membimbingmu menuju Rabbmu. Ya. Musa tidak disuruh mengatakan wahai kafir, wahai kejam, tidak, disuruh berkata-kata yang baik. Maukah, bahkan dalam bentuk penawaran bukan perintah. Maukah halaka ila antazakka, maukah engkau menjadi orang yang saleh, orang yang suci? Maka aku siap akan membimbingmu kepada Tuhanmu. Maka jika kepada orang kafir seperti Fir'aun kita disuruh berkata-kata yang baik, lantas bagaimana pula dengan sesama muslim, sama mukmin? Maka sungguh menyedihkan jika ternyata di antara mukmin, di antara muslimin, kemudian berkata-kata kasar di antara mereka, saling beri gelaran-gelaran buruk di antara mereka, saling menghina di antara mereka. Sungguh jauh dari apa yang diajarkan oleh Islam dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, di antara orang yang paling berhak untuk kita bertutur kata yang indah kepadanya adalah orang terdekat kita yang punya jasa dengan kita. Seperti pasangan kita. Seorang laki berusaha mencari pahala dengan bermanis-manis kata terhadap pasangannya. Seorang berusaha mencari pahala dengan bertutur kata yang baik terhadap anaknya. Ya. Latih diri, ya. Latih diri. Bahkan dalam Islam dibolehkan untuk berdusta antara suami istri dalam rangka untuk menumbuhkan cinta kasih di antara mereka. Rasulullah SAW bersabda, la yahilul kadhib illa fi thalath. Tidak halal dusta kecuali 3 perkara. Yang pertama dalam peperangan, yang kedua adalah untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Di antaranya adalah hadithur rajul ila imra'atihi wa hadithul mar'ah ila zawjiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perkataan pembicaraan seorang suami kepada istrinya dan pembicaraan seorang istri kepada suaminya. Itu mereka bertutur kata yang manis, terkadang mereka ya memuji satu dengan yang lain meskipun tidak tulus dalam hati, tetapi dalam rangka menumbuhkan cinta kasih. Maka seorang berusaha mencari pahala dengan bertutur kata yang baik dengan orang-orang di dekatnya. Istrinya, atau suaminya, atau anaknya, atau pekerjanya, tetangganya, mencari pahala. Dan di antara orang yang paling utama untuk kita bertutur kata yang baik adalah orang yang paling punya jasa besar dalam hidup ini adalah kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menetapkan, memerintahkan, Allah ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah perintahkan untuk berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Berbakti kepada orang tua setiap saat adalah pahala yang besar. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang ingin meminta izin untuk berjihad fi sabilillah, maka Rasulullah bertanya, "Ahayyatun walidatuk? Apakah ibu masih hidup?" Kata dia, "Masih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilzam rijlaiha fathammal jannah." Lazimilah kedua kaki ibumu, sungguhnya disitulah surga. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih afdal daripada jihad fi sabilillah jika bukan fardu ain. Maka kita bisa bayangkan bagaimana besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. Secara umum berbakti kepada kedua orang tua setiap saat adalah ibadah yang besar, pahalanya besar. Terlebih lagi ketika di masa jompo, maka Allah khususkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ketika jompo. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang dari mereka berdua telah mencapai masa jompo, masa tua di sisimu, salah satunya atau keduanya. Ini kita tahu nama orang tua kalau sudah mencapai masa jompo, terkadang baperlah, perasalah, cepat tersinggung, banyak keinginan, suka marah-marah, lupa. Terkadang sifatnya seperti anak-anak. Jadi alami orang-orang yang sudah usia yang sangat tua. Punya keinginan kalau tidak dipenuhi maka marah-marah ya. Maka di situ butuh perhatian lebih ekstra. Terkadang mereka pun tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Harus ada yang menemani ke belakang dan yang lainnya. Di saat itulah pahala di puncak-puncak besarnya pahala. Maka Allah mengatakan, "Fala taqul lahumu uffin." Kalau mereka sudah tua jangan sekali-sekali bilang uff. Uff kalau bahasa Indonesia mungkin kita artikan dengan ah. Apa itu uff dalam bahasa Arab adalah adna kalimatin litadhajjur, yaitu kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Ah. Itu tidak boleh seorang menunjukkan kejengkelan sedikit pun kepada kedua orang tuanya. Baik perkataan maupun pandangan sinis maupun perbuatan, tidak boleh. Hati-hati. Fala taqul lahumu uffin. Jangan bilang ah. Mama ni gini, ayah gini. Ucapkan kata-kata yang buat kedua orang tua tahu kita sedang tersinggung, kita sedang marah, ini tidak boleh dalam syariat. Fala taqul lahumu uffin. Sampai sebagian ahli tafsir mengatakan seandainya ada kata yang lebih ringan daripada uff akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun inilah kalimat paling ringan yang menunjukkan kejengkelan, itu pun dilarang. Wala tanharhuma, apalagi membentak mereka.
wa qul lahumā qawlan karīmā. Tapi ucapkanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia. Kalau kita berbicara dengan teman, kita pandai memilah-milih kata yang indah. Kalau kita berbicara dengan guru, kita berusaha milih kata-kata yang indah. Bahkan kalau kita berbicara dengan pejabat, mungkin kita mikir untuk bisa nulis yang baik di hadapan pejabat. Kepada orang tua lebih utama. Lebih utama untuk kita memilah-milih kata ketika berbicara dengan mereka. Kalau orang tua bersalah, marahin kita, ngomelin kita, maka jangan angkat suara sama sekali. Tetap menjelaskan dengan tenang. Bukan demikian bu, bukan demikian ayah. Tidak begitu ceritanya. Tidak boleh kemudian marah, angkat suara, membentak. Dan ini Allah sebutkan ketika orang tua sudah jompo yang mereka mungkin kurang paham, dijelaskan berulang tidak paham. Tapi justru disuruh agar kita hati-hati. Jangan sampai mengatakan, ingat ini adalah perintah Rabbul Alamin. Di balik kesabaran tersebut, di balik kita memilih kata-kata yang indah, akan ada pahala yang Allah siapkan, pahala yang sangat besar. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang berbakti kepada kedua orang tua. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.